Hai guys, Eh, kami dari kelompok 8634 ingin menjelaskan tentang kalkulator integral yang telah kami buat. Jadi ya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Akmal Romdoni. Saya di sini bertugas sebagai menjelaskan kode yang telah dibuat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mursid Daniswara. Saya bertugas untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian soal dari Bapak Fahmi dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, perkenalkan, nama saya Asbiarul Fikri Saputra. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 sampai soal nomor 6 sampai dengan 10 dan kesimpulan. Semuanya ini bisa dilihat. Sekarang saya mau menjelaskan itu dulu, requirement-nya dulu, yaitu library yang saya gunakan. Ada SymPy, ada Hinter, ada GTK Bootstrap, dan ada Time. Jadi yang SymPy itu buat melakukan perhitungan simbolik gitu dalam matematika, kayak aljabar, kalkulus, dan di aplikasi ini untuk integral. Lalu saya menggunakan Kninter, yaitu ini sebenarnya fungsi bawaan dari Python-nya buat GUI-nya ya. Bisa dilihat di sini. Jadi Hinter ini buat membuat frame, terus kolom input, tombol dan lain-lain itu bisa dilihat di codingan saya ini. Oke, udah stop. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Aplikasi ini memiliki 3 file utama. Yang pertama integral utility, lalu ada file ini untuk berisi logika perhitungan integral gitu. Lalu file main, file utama, yaitu untuk menjalankan perhitungan integral kayak otomatis lewat terminal CLI gitu. Lalu ada GUI. Nah, GUI ini untuk interface-nya, untuk pengguna yang bisa inputnya bagus gitu. Yang tadi pakai Kinter dan GTK Bootstrap itu. Jadi 3 file ini berhubungan dan collab gitu untuk ya hasilnya akurat, jadi mudah digunakan. Oke, terus sekarang kita akan membahas file inti dulu, yaitu integral utility. Oke, sekarang saya akan menjelaskan file integral utility, yaitu ini adalah file inti dari aplikasi ini. Karena semua perhitungan integral dilakukan di sini menggunakan yang library SymPy tadi. Oke, kita lihat fungsi utamanya, yaitu hitung integral dengan langkah, bisa dilihat. Lalu parameter yang masukkan fungsi ini input berupa string fungsi matematika. Lalu ada batas bawah dan batas atas, ini untuk menghitung integral tentu. Lalu proses kerjanya, fungsi input ini diubah menjadi ekspresi simbolik menggunakan sp.sympy tadi. Lalu jika batas bawah dan batas atas tidak diberikan, maka dihitung integral tak tentu menggunakan integrate fungsi _sympy. Jika batas diberikan, maka dihitung integral tentu dengan batas tersebut. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya juga itu langkah-langkah penyelesaian integral menjelaskan secara detail dan dikembalikan dengan hasilnya. Nampilin output kan ya. Ini nanti output terus PY. Oke, lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan file main.py. File ini tuh implementasi sederhana dari aplikasinya buat CLI. Bisa dilihat juga daftar fungsi. Kami buat daftar fungsi ya untuk contoh dalam variabel fungsi list. Lalu ada iterasi perhitungan juga. Yang fungsi ini tuh dihitung integralnya baik tak tentu maupun tentu gitu. Terus proses ini juga memanggil fungsi hitung integral dengan langkah dari file integral utility yang tadi. Lalu outputnya tuh akan ditampilkan di terminal. Langkah-langkahnya juga ada kok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hal ini bagian yang file GUI.py-nya. Nah, jadi di file GUI.py ini adalah file antarmuka dari grafis dari aplikasi kita. Nah, UI-nya ini dirancang menggunakan library Hinter dan GTK Bootstrap untuk memberikan tampilan yang modern dan interaktif. Bisa dilihat di sini. Nah, lalu
di sini fitur utamanya ada input fungsi untuk pengguna dapat memasukkan fungsi matematika di kotak inputnya. Nah, lalu ada input batas. Seperti yang dilihat di sini, input batasnya itu berguna untuk agar pengguna dapat menentukan batas bawah dan batas atas dari integral tentu. Nah, ada tombol tambah akar. Nah, di tombol tambah akar ini biar penggunanya itu dipermudah untuk menambahkan simbol akar ke si inputnya, input soal yang kita inginkan. Nah, lalu ada tombol hitung. Nah, di tombol hitung ini fungsinya untuk menjalankan perhitungan integral. Jadi nanti di tombol hitung ini tuh buat nge-start perhitungan integralnya. Nah, bisa dilihat di sini. Terus selanjutnya ada langkah penyelesaian. Nah, di langkah penyelesaian ini nanti bisa ditampilkan langkah-langkah penyelesaiannya secara visualnya kayak gimana. Jadi langkah-langkahnya seperti apa nanti bisa dilihat nanti ya. Nah, lalu proses kerjanya. Ini proses kerjanya ketika tombol hitung integralnya ditekan, nanti input fungsi ini dikirim ke hitung integral dengan langkah. Nah, hasil integralnya ini nanti bakal ditampilkan di layar bersamaan dengan langkah-langkah penyelesaian yang tadi. Baik, bisa dilihat ya di sini ya. Ya. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan jadi bentukan GUI-nya seperti ini ya. Bentukan GUI-nya seperti ini, kita bisa input fungsi, batas bawah, batas atas, selalu ada tambah akar, ada hitung integral, dan nanti tampilan hasilnya akan keluar di sini. Baik, langsung saja kita coba soal dari yang sudah ada. Nah, saya sudah membuat soalnya seperti ini. Ini kita ubah ke sini, lalu kita pasang di sini. Coba. Nah, wait. Nah, baik, kita coba hitung hasil integralnya. Nah, hasil integralnya yaitu akan keluar di sini, yaitu C plus 2 kali X 2x pangkat 3 minus x kuadrat plus 7x. Nah, baik, kita coba lanjut ke soal selanjutnya karena soal yang ini sudah berhasil dijalankan oleh programnya. Kita coba soal selanjutnya, yaitu ada 5 minus 2x pangkat 5. Nah, di sini saya sudah punya soalnya yang buat diinputkan. Baik, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya di sini keluar yaitu C minus 16x pangkat 6 per 3 plus 80x pangkat 5 minus 500x pangkat 4 plus 5000x pangkat 3 minus pangkat 3 per 3 minus 3125x pangkat 2 plus 3125x. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini tadi kita lanjut saja langsung ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ada, nah kali ini soal selanjutnya ada batas atas dan batas bawah. Mari kita coba apakah ketika kita inputkan batas atas dan batas bawahnya, apakah programnya akan berjalan atau akan error. Kita coba sekarang. Kita inputkan dulu, inputnya seperti ini, 3x pangkat 2 minus 4 dengan batas bawahnya minus 1 dan batas atasnya 1. Kita coba hitung integralnya, hasilnya berapa? Nah, dia akan keluar hasilnya yaitu minus 6. Soalnya sudah sesuai, batas bawahnya minus 1 dan batas atasnya 1. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah ini. Soal berikutnya. Baik, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. 3x minus 2 pangkat 2. Batas atas dan bawahnya masih sama ya teman-teman. Kita coba hitung seperti apa nanti hasilnya. Nah, hasil dari integral 3x minus 2 pangkat 2 adalah 14. Ini ada cara ininya, penyelesaiannya seperti apa. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu 3x dikali 6x kuadrat minus 3 pangkat 4. Nah, mari kita coba salin ini input soalnya, fungsinya. Kita salin di sini, kita ubah x nya menjadi x kecil. Apakah dia bisa menyelesaikan ini? Oh, ini jangan lupa kita kasih kali terlebih dahulu ya, karena sesuai dari soalnya, sesuai
dari soalnya yaitu 3x kali 6x. Bener. Oke, tetapi di sini tidak ada batas atas dan tidak ada batas bawahnya. Kita hapus dulu batas atas dan batas bawahnya, teman-teman. Maaf, lupa. Coba kita hitung hasilnya seperti apa. Nah, baik, hasilnya keluar yaitu hasil dari integral 3x kali 6x pangkat 2 minus 3 pangkat 4 adalah C plus 1944x pangkat 10 per 5 minus 972x pangkat 8 plus 972x pangkat 6 minus 486x pangkat 4 plus 243x pangkat 2 per 2. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Ini hasilnya plus x pangkat 5 min 4x dikali min 6x kuadrat plus 15x plus 9 akar 3 kuadrat. Oke, selanjutnya nomor 7. Di sini tuh 3x ditambah akar dalam ya, dalam ini 3x akar 2 kuadrat min 2 minus 1, untuk yang bawahnya 1. Oke, untuk hasilnya bisa dilihat. Untuk hasilnya yaitu 6 akar 3x kuadrat min 2. Itu untuk selanjutnya nomor 8. Yaitu nomor 8 yaitu 4 x 2 x plus 5 per 5. Maaf ada salah, sorry. Bisa dilihat ini untuk hasilnya. Untuk hasilnya yaitu 128x pangkat 7 per 7 plus 800x pangkat 6 per 3 plus 1600x pangkat 5 plus 5000x pangkat 4 plus 2500 x pangkat 3 per 3 plus 6250 x pangkat 2. Oke, selanjutnya nomor 9 yaitu x kuadrat satu min 5 x pangkat 4. Oke, bisa dilihat hasilnya. Ya, untuk hasilnya yaitu plus 2x akar x 1 min 5x pangkat 4. Oke, untuk selanjutnya nomor 10 yaitu 2x plus 1
pangkat 4. Untuk di bawahnya yaitu min 1, untuk di atas 1. Oke, bisa dilihat hasilnya yaitu berapa. Bisa dilihat hasilnya yaitu adalah 0. Ya, oke teman-teman, bisa dilihat dari tadi 10 percobaan soal, bisa dilihat bahwa program ini bisa menyelesaikan integral tapi dalam tanda kutip yang basic. Integral biasa atau integral tak tentu atau tentu yang basic. Jika itu soalnya berujung tiba-tiba intermediate atau bahkan expert, mungkin program ini ada sedikit error yang isinya tidak seharusnya itu, tapi outputnya malah itu. Jadi ya mungkin cukup sekian dari kita, dan itu bisa. Mungkin saya izin menambahkan, mungkin dari codingan ini selain kurangnya kesempurnaan di situ, untuk kedepannya bisa diperbaiki agar bisa digunakan untuk segala integral yang ada. Mungkin sekian dari kita bertiga. thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.